Kembali di Kompas Petang, Saudara. Banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Sumatera mengubah wajah daerah terdampak yang tercermin jelas melalui citra satelit. Berikut kami tampilkan perubahan situasi Biren, Aceh, dan Padang Panjang, Sumatera Barat. Dari citra satelit Jembatan Kembar Padang Panjang terletak di Kelurahan Silaing Bawah, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Jembatan ini menjadi ikon gerbang masuk dan jalan penghubung Padang Bukit Tinggi dan Lembah Anai. Ini merupakan lokasi pertemuan dua sungai yang menyatu menjadi Sungai Batang Anai. Sungai sebelah kanan dari arah Padang Panjang berhulu di Gunung Marapi dan Gunung Singgalang. Dan ini merupakan kondisi pasca terjangan banjir bandang yang terjadi pada akhir November lalu. Jembatan Kembar Padang Panjang terdampak bencana banjir bandang, lumpur menjadi saksi tingginya banjir yang menerjang. Selain lumpur, derasnya debit air juga membawa bebatuan dari hulu dan merusak sebagian jalan. Dan ini citra satelit di titik lainnya, yakni Jembatan Tepin Mane di kilometer 10 Kecamatan Juli, Biren, Aceh yang menghubungkan antara Biren dengan Takengon. Usai diterjang banjir bandang, jembatan ini putus total. Jembatan ini menjadi satu-satunya akses darurat bagi penyaluran logistik ke wilayah-wilayah terisolir serta jalur evakuasi bagi pasien kritis usai berhasil tersambung kembali dengan tali baja. Jalur penyeberangan seadanya ini menjadi harapan satu-satunya bagi masyarakat untuk melintas dan mendapatkan kabar terkini dari keluarga mereka pasca banjir dan longsor. Keberadaan tali baja darurat ini juga dimanfaatkan untuk akses penyaluran bantuan. Tim Liputan, Kompas TV. Kementerian Lingkungan Hidup Senin depan akan memanggil seluruh pimpinan perusahaan yang berkontribusi memperparah bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini diambil sebagai bagian dari penyelidikan terkait bencana yang terjadi. Kementerian Lingkungan Hidup juga akan menarik semua dokumen persetujuan lingkungan perusahaan di daerah bencana. Kemenlh tak akan ragu memberi sanksi kepada pemerintah daerah terkait dengan kebijakan yang bisa memperburuk kondisi wilayah. Sebab kini Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah kehilangan belasan ribu hektar hutan. Akan melakukan penelusuran detail terkait dengan permasalahan ini, mulai dari sisi korporasi. Tentu kami mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana. Kemudian selanjutnya kami juga minggu depan sudah mulai memanggil entitas-entitas yang kami indikasikan berdasarkan kajian sementara dari citra satelit berkontribusi memperparah dari bencana banjir ini ke pemerintah daerah. Jadi kami tidak akan ragu-ragu memberikan sanksi ke pemerintah daerah bila mana berdasarkan kajian saintifik dia kebijakannya memperburuk kondisi landscape. Kapolri Jenderal Listio memastikan akan menyelidiki dugaan pelanggaran terkait temuan kayu gelondongan yang terbawa saat banjir dan longsor di Sumatera. Polri berencana membentuk tim gabungan bersama Kementerian Kehutanan untuk mengusut temuan itu. Terkait dengan masalah temuan kayu gelondong yang sudah terkelupas, kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan, pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum, kita akan proses. Saudara, menjawab desakan penetapan status bencana nasional di Sumatera, Menko Pratikno menyatakan penanganan bencana saat ini dilakukan dengan seluruh kekuatan nasional. Informasinya kami hadirkan usai jeda.